يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Lapar? Haus? Bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah, enggak ada yang berselawat ya? Ngaji mulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tong duduk dulu Tong, diam. Diam. Ini giliran Pak Ustadz. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengerin, ntar ada kuis. Ada upanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ini begini? Emang gak diajarin selawat mengapa ya? Gak mau dapat syafaat dari. Kata Nabi, barang siapa yang disebut namaku dia tidak mau baca selawat, orang itu berarti bakhil, pelit, nentet, pantat kuning, bulu gasiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wilah. Amma ba'du, yang saya hormati pimpinan PT Devta Rai Citra dan CP Turana Media
apa ini? Promosindo ya. Bapak Kiai Haji Abdullah Talib MA MM beserta istri tercinta Bunda Haja Jauharatul Umdah Talib. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adik-adik yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kehadiran kita sore hari ini dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Juga yang saya hormati sahabat saya, guru saya, Kiai Haji Najib Sahruwardi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mansuriyah, Pelawan. Bapak Haji Yahya, tokoh masyarakat, serta keluarga besar karyawan PT Depta yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan seluruhnya yang hadir akan mendapat curahan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur bahwa kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga masih dapat melaksanakan ibadah Ramadan. Amin. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita, baik puasanya, tarawehnya, tadarusnya dan sebagainya, diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sisanya masih berapa hari, mudah-mudahan kita dapat tuntaskan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti pada akhirnya kita keluar sebagai pemenang dan mendapat gelar la'allakum tattaqun. Karena pada akhirnya manusia kelak nanti di hadapan Allah, yang paling mulia bukan siapa saja. Siapa saja dia akan mulia di hadapan Allah, yaitu tentunya yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini orang lapar ngomongnya begini nih ya. Puasa mungkin kita sudah sering diajarkan, puasa itu adalah as-saum al-imsak anil akli wasurbi wa jami'il matirat. Puasa adalah menahan makan, minum, dalam hal yang lain ada yang mengatakan wal jima wa jami'il muftirat, dan segala apa saja yang membatalkan puasa. Biniatin maksusatin, dengan niat khusus. Kalau kagak diniatin gak jadi. Itu puasa menurut ilmu fikih. Jadi menurut ilmu fikih, kalau sudah tidak makan dan tidak minum di siang hari dan menahan segala apa yang membatalkan puasa, maka sudah dianggap sah menurut ilmu fikih. Tapi kita puasa jangan hanya sampai di situ, ya Bu. Kalau kita puasa hanya sampai di situ, berarti kita nggak naik kelas. Betul. Kalau puasa sekedar tidak makan dan tidak minum, nih anak SD juga bisa puasa. Tapi apa iya kita yang sudah tua bangka, yang sudah usianya semacam ini, puasa cuman menahan lapar dan haus? Ada seorang istri negor suaminya, Pak, Bapak kan puasa, kenapa merokok? Emang kenapa merokok? Jangan. Merokok kan boleh.
Karena puasa itu kan cuma nahan lapar dan haus. Kalau ngerokok mah boleh. Coba itu. Ya. Iya. Jadi puasa itu bukan sekedar puasa perut. Tapi puasa yang sesungguhnya adalah puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu. Oleh karena itulah Imam Al-Ghazali membagi puasa kepada 3 tingkatan. Ada yang namanya saumul awam, puasa orang kebanyakan. Asal udah tidak makan, tidak minum, dari mulai subuh sampai maghrib, udah puasa. Betul nggak? Kalau puasa model begitu mah anak SD juga bisa puasa, betul? Ilok kita setua ini masih puasa SD aja, betul nggak? Ayo naik kelas. Naik kelas, maka kita harus tingkat. Puasa yang kedua, namanya saumul khawas. Puasa yang lebih khusus. Apa itu? Puasa bukan hanya sekedar perut. Puasa bukan hanya sekedar nahan lapar dan haus. Tapi juga yaitu al-imsak an-syahwat, menahan dari segala hawa nafsu. Mata kita juga harus puasa, tangan kita juga harus puasa, telinga kita juga harus puasa, mulut kita juga harus puasa. Nah, puasa yang beginilah yang insya Allah punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kana yaumu saumi ahadikum." Apabila ada hari puasa salah seorang dari kalian, fala yarpus. Coba, yang pertama fala yarpus. Jangan berkata kotor. Lagi puasa jangan berkata kotor, mulut juga harus berpuasa. Yang kedua wala yashob. Jangan buat ribut. Lagi puasa tahan hawa nafsu, jangan bikin keribut. Jangan gaduh. Ya. Jangan suka nyampuri urusan orang lain. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu sekalian. Itu namanya puasa yang sesungguh. Fa in sabbahu ahadun, apabila ada orang yang mencela kalian, menjelekkan kalian, au qatalahu, atau mengganggu kalian, ngajak ribut, ngajak berkelahi, maka ucapkanlah inni shaim, saya sedang berpuasa. Jangan ditimpali. Di dalam hadis yang lain dikatakan laisa siyam minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum saja. Wa innama siyamu anil lagwi warrafasi. Tetapi puasa itu adalah menahan diri dari segala ucapan yang sia-sia. Lagi berpuasa ngomongnya buruk. Lagi berpuasa ngomongnya kampret, sompret, apa lagi bu? Monyet, anjing, tolol, dan sebagainya. Ini tidak layak diucapkan bagi orang yang sedang berpuasa. Ya, warropas, dan juga jangan berkata kotor, berkata jorok. Misalnya, ada seorang udah suami istri menceritakan tentang hubungan suami istri, nggak boleh. Hubungan ranjang nggak boleh diomongin, apalagi sedang puasa, atau anak muda yang sedang berpacaran, yang sedang jatuh cinta, dia omongin bagaimana perilaku dia, yaitu dia sedang
berjatuh cinta dengan pasangannya, ini juga tidak boleh diomongin bagi orang yang sedang berpuasa. Kalau ini kita lakukan, maka puasa kita tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan yaitu ucapan-ucapan kata dusta, wal amalu bi, malah dia melakukannya, falaisa lillahi hajatun fi ayada ta'amahu wa syarabahu, maka walaupun dia mempertaruhkan lapar dan haus sepanjang siang, tapi itu tidak diopeni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min, kita udah puasa capek-capek selama 14 jam kurang lebih, sementara tidak diakui, tidak diopeni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi di sisi Allah tidak mendapat nilai apa-apa kecuali cuman lapar dan haus. Sayang sekali ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang terakhir akan saya sampaikan, dalam ibadah puasa ada yang membatalkan puasa, ada juga yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa mah insya Allah kita bisa tahan, tetapi yang membatalkan pahala puasa ini yang sering terjadi, kita tidak bisa mengendalikannya. Kata Nabi ada 5 yang bisa merusak nilai pahala puasa. Kata Nabi, khamsatu asyatuh bitus saum, ada 5 yang dapat merusak puasa. Aibtubtilu sawabah, yaitu yang dapat membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak batal, tapi pahala puasanya batal, sia-sia. Yang pertama al-ghibah, yang pertama al-kazib, yaitu bohong. Contohnya ada seorang suami, dia sahur, biasa sahur sama istrinya, sama keluarganya. Dia pergi kerja pagi, siang hari, karena sangat panas, lapar dan haus, dia pergi keluar dari kantor, kemudian dia makan bakso semangkok. Suaminya tahu nggak, istrinya tahu nggak di rumah? Nggak tahu, istrinya bisa dibohongi, anaknya bisa dibohongi. Begitu pulang kerja jam 4 sore, masuk angin. Karena masuk angin dikerokin sama istrinya. Begitu dikerokin, muntah uger, keluar bakso semangkok, Pak. Masya Allah. Kata istrinya, abang nggak puasa ya? Puasa. Lah ini kok ada muntahnya bakso, padahal semalam nggak ada bakso. Nah, ketahuan dia itu bohong. Betul nggak? Istri bisa dibohongi, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Orang yang berpuasa bohong, maka puasanya, nilai puasanya batal di sisi Allah Subhanahu wa taala, alias jong. Gak ada pahalanya. Paham, Bu? Ibu dikasih duit 200.000 uang belanja, nafkah wajib. Ditanya sama suaminya, Bu, itu uang cukup? Kurang, Pak. Padahal cukup, malah ada lebihnya 50.000. Dia bilang kurang, minta tambah lagi. Harusnya kan terus terang, betul nggak? Ya, ngapain pakai bohong sama suami? Kalau minta aja. Ini juga bohong kepada suami, maka puasanya hari itu jong, tidak ada pahala puasanya. Sia-sia. Yang kedua, gibah. Nah, ini biasanya gibah paling gurih buat ibu-ibu, ya Bu. Ya Bu,
Enak bener kalau gibah. Boleh ngomongin orang tapi yang bagusnya. Boleh omongin tetangga, boleh omongin guru kita, boleh omongin pejabat kita dan sebagainya. Omonginlah kebaikannya. Tapi kalau yang kita omongin kekurangannya, yang dia tidak suka, itu namanya gibah. Betul nggak ya? Nah, berarti itu batal pahala puasanya. Dan orang yang suka gibah, ngomongin kejelekan orang, maka pahala ibadahnya ditransfer kepada orang yang dibicarakannya itu. Dia malah rugi, ya, pahalanya dikasih orang, dosa malah ditimpahkan kepada dirinya. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga yaitu an-namimah. Apa namimah itu? Ngadu domba. Omongin sono, omongin sini. Sama suaminya ngomongnya A, sama istrinya ngomongnya B. Akhirnya suami istri, rumah tangganya sedang damai-damainya, rumah tangganya sedang samawa. Akhirnya ribut, salah paham karena diadu domba. Bahkan sampai bubar tuh rumah tangganya. Jahat sekali itu orang yang namimah itu. Betul nggak? Ada orang sedang bersahabat, baik-baik, kemudian dipitnah, diadu domba, kesana kemari, akhirnya sampai memutuskan tali silaturahim gara-gara fitnah. Maka pada hari itu puasanya jong, batal pahala puasanya, tidak ada nilainya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan betapa besarnya dosa orang yang berbuat namimah, suka ngadu domba orang. Nabi sedang lewat, ada 2 kuburan. Nabi lewat bersama sahabat namanya Sauban kalau tidak salah. Kemudian Nabi mengambil pelepah korma yang masih basah, ditaruh di atas kuburan. Ya Bu, Bu. Nah ini potongannya lapar ya begini nih ya. Ya. Itu pelepah korma ditaruh yang masih basah di atas 2 kuburan. Kemudian Sauban sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa itu pelepah korma yang basah taruh di atas kuburan? Kata Nabi, kalau ente dengar kayak saya, ente tahu seperti saya tentang hal ihwal alam kubur. Kalau kita kan nggak bisa tahu ya. Nabi tahu bahwa kedua jenazah ini, sang mayit ini sedang diazab luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dosanya ya Rasul? Kata Nabi, ini kuburan yang pertama, kalau kencing dia tidak istinja, istinjanya kagak bersih. Hati-hati tuh, gara-gara istinja gak bersih. Kalau kencing, buang air kecil, hati-hati, istinjanya yang bersih. Istinja itu hukumnya wajib. Kalau nggak bersih, masih ada najis di badan kita, masih ada najis di pakaian kita, sholat tidak sah karena masih ada najis di badan kita. Ayo dengerin tuh, Bu. Hei, bapak-bapak dengerin. Saya sering ngeliat, saya waktu naik angkot dulu, waktu ngajari As-Sukriyah, naik angkot, supir langsung turun, berhenti. Ngapain bang? Kebelet pengen pipis, langsung dia kencing. Apa tuh di jendela angkot, langsung jendela angkot, kencing dia, kemudian langsung dia tilep celananya. Itu gimana ntar kalau sholat itu? Ya kalau dia lupa, tidak sah sholatnya, betul nggak? Hati-hati, istinja itu wajib hukumnya. Ijalatun najasah minal badan, meninggal membersihkan najis dari badan sebelum kita sholat, bersihkan itu najis. Yang kedua yaitu adalah ini kuburan orang yang namimah, kata Nabi. Ini kuburan orang yang hidupnya suka senang ngadu domba orang, bikin orang ribut. Maka itu pelepah korma yang basah ditaruh di atas kuburan supaya azab kuburnya diringankan oleh Allah Subhanahu. Nah itu barangkali kenapa kalau ziarah kubur makin naburin kembang. Kata saudara kita sebelah itu bid'ah, nggak boleh ya. Tapi kalau kita ini adalah silatnya tabaruk,
ngikutin itu Nabi. Kalau Nabi mah pelepah korma, karena adanya itu pelepah korma pada saat itu. Kalau kita mah kan nggak mungkin pelepah korma, nggak ada pelepah korma, daun pisang, pohon pisangnya udah nggak ada, betul nggak ya? Ya udah kembang aja dah wangi, enak ziarah kubur, betul nggak ya? Nah, mudah-mudahan kembang masih basah, ini dapat curahan rahmat ini si mayit di dalam kuburnya. Amin ya robbal. Ayo jauhkan namimah. Barang siapa yang berbuat namimah, suka bikin orang ribut, ngadu domba, bukan hanya diazab di kubur, tetapi juga puasanya yaitu ditolak, yaitu pahalanya tidak ada, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Kita ini demen sekali ngobrol sumpah. Wallahi, demi Allah. Masya Allah, hati-hati itu membawa nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi, demi Allah. Pokoknya jangan takut Pak, Bu. Nanti utang sebelum pulang kampung, saya akan bayar tuh utang. Giliran mau pulang kampung, nggak punya duit kan ditagih ya Pak Jaya ya. Giliran ditagih hilang. Hilang kagak ketemu orangnya. Giliran menjem baiknya luar biasa. Manis luar biasa bicaranya. Giliran ditagih marahan dia. Janji sebelum lebaran pokoknya udah lunas. Orang tuh akhirnya sampai pulang kampung keblangsak gak punya duit. Kagak dibayar juga itu. Orang yang mengubar janji palsu, maka ibadah pahala puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Batal pahala puasanya. Yang terakhir, an-nazru bisyahawat. Ini biasanya anak muda nih, ya, memandang sesuatu dengan syahwat. Awas, sekarang banyak godaan. Kalau sekarang di IG aja sekarang banyak banget wanita-wanita mulus, betul nggak ya? Masya Allah. Dulu nggak ada, sekarang di IG banyak itu gambar-gambar model begitu. Kemudian juga di YouTube, betul nggak ya? Iya, dia lihat dia berdua, Masya Allah, nggak ada yang ngelihat, betul nggak ya? Nah ini juga orang yang semacam ini, dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, masa lalu melihat pandangan-pandangan dengan syahwat yang bukan istrinya, maka ini juga dapat membatalkan pahala puasa. Berapa menit lagi? Masih berapa menit? Dia kemana? Iya, Kisahru ada acara lagi kali. Iya. Ya, jadi ibu-ibu, Bu, ingat ya, ada 5 yang dapat membatalkan pahala puasa. Ini yang penting. Buat apa kita kalau puasa cuma nahan lapar dan haus saja? Betul nggak? Iya. Nggak punya nilai. Supaya kita ini puasa ini kan ganjarannya luar biasa. Betul nggak? Man soma Ramadana imanan wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Tadi saya katakan barang siapa yang berpuasa karena iman dan itisab kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qoma lailatal qadri imanan wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzan. Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar udah belum ini? Udah belum? Gak ada yang tahu ya? Tapi kata Nabi, yaitu iltamisuha fi asril awahir. Cari, gadangin itu malam Lailatul Qadar pada 10 Ramadan Ini udah 10 Ramadan terakhir ya? Betul ya? Ntar malam keberapa nih? Malam 25. Kata Nabi, cari itu. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Insya Allah pada malam-malam ganjil. Kalau kita ini pengen ketemu, bagaimana caranya? Pokoknya 10 Ramadan terakhir, setiap malam bangun kita. Ngapain?
Malam cuman keliling doang. Nabu petasan. Nabu nyulat kembang api. Bangun setiap malam. Saya setiap jam 2 bangun ke masjid itikaf. Masjid jauh ya di musola. Asal musolanya dipakai sholat 5 waktu berjamaah. Nggak apa-apa, betul nggak? Daripada di kantor hansip, betul nggak? Ah, kita ke musola, kita ke masjid itikaf. Ya, kalau setiap malam kita itu beritikaf, setiap malam kita beribadah di dalam rumah kita, insya Allah pasti nemu Lailatul Qadar, betul nggak? Jadi setiap malam kita ibadah, setiap malam kita taraweh, insya Allah kita akan menemukan malam Lailatul Qadar. Kenapa Nabi sampai nyuruh cari itu Lailatul Qadar? Bahkan Nabi sampai mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Dia hidupkan itu malam-malam 10 hari terakhir. Dia bangunkan keluarganya karena mahalnya nilai daripada malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa nilai kemuliaan malam Lailatul Qadar itu adalah lebih bagus daripada 1000 bulan, banyak bener itu. Setahun berapa bulan? 12 bulan. Sekarang 1000 bulan dibagi 12. Berapa? Ayo yang muda, MC kita host, ayo coba. 1000 bulan dibagi 12, tahun 12 bulan. Jadi berapa tahun? Wah, ngitung dulu ya di HP. Berapa tahun? 83 tahun, sekian. Bayangkan itu. Jadi nilai Lailatul Qadar itu satu malam saja 1000 bulan. 1000 bulan dibagi 12, karena setahun 12 bulan, berarti 83 tahun lebih. Pak Haji Yahya aja umurnya belum tentu 83 tahun. Sekarang umur berapa? Berapa? Ada 70. 70 lebih, harusnya sudah lewat ini. Kata Nabi, usia akhir zaman itu rata-rata antara 60 sampai 7. Baina sitin wasabihin. Pak Haji Yahya udah lebih dari 70, berarti tinggal bonus. Yang namanya bonus kagak lama, Pak Haji. Ya udah syukuri aja, mau berapa tahun namanya juga bonus, betul nggak ya? Udah gunakan aja untuk ibadah. Contoh, nih misalnya ntar malam Lailatul Qadar nih, malam ganjil, betul nggak? Bapak sedekah, nggak usah banyak-banyak, 10.000. Jadi itu malam Lailatul Qadar juga dianjurkan kita keliling dari orang susah. Orang susah banyak kan ya? Banyak nggak? Janda mulu. Janda mulu? Ya. Yang tua apa yang muda nyari? Kita bawa tuh duit 10.000. Kita kasih tuh orang miskin. Kita kasih anak yatim malam Lailatul Qadar. Malah menurut ulama, malam Lailatul Qadar itu dimulai dari asar. Berarti Kiai Tolib masuk ini, udah asar ini, udah lewat. Betul nggak ya? Ada yang mengatakan asar, karena malaikat penjaga malam itu mulainya asar sampai subuh. 10.000 kali 1000 bulan. Kali 83 tahun. 10.000 itu kali 80 tahun. Berapa miliar? Itu baru 10.000. Bagaimana kalau malam Lailatul Qadar kita sedekah itu 1 juta? Berapa triliun? Karena dikali 83 tahun sedekah terus. Paham, Bu? Ibu-ibu yang udah nenek-nenek, ya, yang kayaknya kuburan udah rada dekat, betul nggak ya? Ya, Bu. Iya, udah pada kadaluarsa, sama saya juga udah 64 tahun. Woi, udah hatam Quran belum? Kagak ada potongannya. Ibu ntar pulang nih malam Lailatul Qadar misalnya, malam ganjil, ibu baca kulhu aja 3 kali. Baca kulhu 3 kali, kata Nabi hatam Baca kulhu 3 kali nilainya sama dengan hatam Quran. Kalau ibu malam Lailatul Qadar baca kulhu 3 kali, itu sama dengan baca kulhu 83 tahun. Berapa kali hatam itu? Insya Allah masuk surga. Betul nggak? Ibu baca surat Al-Muluk
Nih surat Al-Mulk nanti yang akan bela kita di alam kubur. Betul nggak? Tuh surat Al-Mulk nanti bela kita. Bisa ditanya oleh Munkar Nakir. Dia yang membela kita. Baca tuh malam itu Al-Mulk, Bu. 1 kali saja. Berarti ibu sama dengan baca Al-Mulk 83 tahun. Elok kagak selamat itu di alam kubur. Masya Allah, luar biasa. Ayo nanti perbanyak istighfar, banyak baca salawat, banyak baca tasbih, banyak baca kalimat la ilaha illallah dan sebagainya pada malam Lailatul Qadar. Masih ada ya, masih ada kesempatan karena masih ada malam-malam kan? Masih malam 25 ntar malam 27, 20. Dalam satu keterangan kata Nabi, fi yaumi sab'in wa isrin, banyak terjadi pada malam 27. Makanya jangan kemana-mana kalau pengen dapat Lailatul Qadar. Kemana? Ibu-ibu ibadah di dalam rumah. Betul nggak? Ibu bangun jam 2, udah tua ngapain mikirin apa? Betul nggak ya? Bangun jam 2, entar jam 3 masak, sahur jam 4. Sahur tuh sunahnya diakhirkan, betul nggak? Sahur tuh abdolnya kira-kira ya 50 baca ayat Al-Quran menjelang subuh, menjelang insaf tuh sahur abdolnya. Kalau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Bu, insya Allah kita dilewati oleh malam Lailatul Qadar. Sekali saja sama artinya kita sujud kepada Allah 83. Kalau 10 kali seumur hidup menemukan Lailatul Qadar Pak Yahya, berarti 830 tahun. Ditambah dengan umur Pak Yahya 70 tahun. Insya Allah masuk surga. Insya Allah. Itu saking dahsyatnya Lailatul. Makanya kita makanan nggak banyak yang hafal. Imam kalau sudah tanggal malam 16 bacanya apa? Inna anzalna Lailatul Qadar. Itu ngingetin. Betul nggak? Ngingetin. Cari itu Lailatul Qadar. Jangan nyari Lailatul Qadar di luar. Kalau di luar itu dapatnya Lailatul Qadar. Udah habis waktunya. 3 menit. Mari kita baca doa ya. Yang pertama kita baca Fatihah, kita doakan Pak Kiai Haji Abdullah Thalib beserta keluarga, beserta istri tercinta, anak-anak mantu dan cucunya. Mudah-mudahan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah perusahaannya ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat bukan hanya untuk beliau sekeluarga tapi juga untuk kita semua. Amin ya robbal. Dan juga ini yang hadir semuanya mudah-mudahan juga diterima amal ibadah kita, diterima puasa kita, ya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak sempurna, dan kita selanjutnya diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menuntaskan ibadah Ramadan kita sampai akhir nanti keluar jadi pemenang mendapat gelar la'alakum tattaqun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa miuzatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man libadi yakbir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bi tauhid wa sabitna bil ma'rifah wa sabitna bi husnil khatimah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad. Allahumma astur mata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur mata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Habis ya? Udah. Ya, cukup sekian ya. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.